Di tengah kota metropolitan, mencari lahan untuk bercocok tanam adalah hal yang sulit. Tetapi tidak untuk Diana Sari, seorang ibu rumah tangga asal Srengseng, Jakarta Selatan yang dapat menyalurkan hobinya berkebun dengan memanfaatkan halaman sempit di samping kontrakan. Memiliki luas lahan 2 kali 6 meter persegi, Diana mampu menyulapnya sebagai kebun sayur organik dan hidroponik. Dulunya, lahan ini tidak terawat yang dipenuhi sampah kayu bekas, bebatuan, dan genteng yang tidak terpakai. Kegemarannya berkebun datang dari sang ayah, yang dulunya seorang tukang kebun yang mengajarkannya cara merawat tanaman. Kemudian, semangat tersebut ia pertahankan dan memulai berkebun di halaman kontrakan. Meskipun terlihat sederhana, kebun miliknya ditumbuhi beragam macam tanaman yang subur. Ia menerapkan sistem zonasi pada setiap lahan di kebun mungilnya, mulai dari sayur mayur, buah-buahan, bunga, dan tanaman toga. Hasil panennya ia konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga tercinta. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Diana Sari selaku pekebun rumahan. Kita langsung sapa. Selamat siang Bu Diana, Assalamualaikum, apa kabar di sana Ibu? Waalaikumsalam, apa kabar juga, selamat siang. Oke, kabar di sini kita dalam keadaan yang baik. Kita langsung saja membahas tadi di tayangan, luar biasa ada kebun sayur yang hijau sekali yang sebelumnya adalah lahan tidur ya, luar biasa. Bu Diana, ini boleh diceritakan dapat inspirasi atau dapat ide dari mana membangun lahan yang sebelumnya tidak terpakai, bahkan ada berbagai macam limbah di sana kemudian bisa diubah menjadi kebun sayur. Sebenarnya sih ini saya baru pindah di kontrakan sini sih baru dari awal Januari ini ya, tahun 2025. Sebelumnya emang saya di setiap kontrakan sebelumnya itu emang udah berkebun gitu jadinya. Alhamdulillah sih untuk berkebun masih ada aja sih dapat tempat gitu, kesempatan. Oke. Tadi kan lahannya tidak besar ya, kecil malah 2,5 meter kali berapa begitu ya, tidak sampai belasan meter. Ini ada sayur-sayur dan buah-buah apa saja yang bisa ditanam di sana, Bu? Di sini ada, di belakang saya nih, ada tanaman sayuran. Ini kemarin baru nyemai selada merah. Kalau ini bayam, aneka bayam nih, ada bayam, oh ya. Oke, sip. Oke. Baik, nah ini bagaimana proses kreatif Bu Diana saat menanam? Karena kan untuk mengolah lahan yang tidur, yang tidak terpakai dan ada banyak limbahnya, ini tentu prosesnya panjang. Bagaimana proses kreatif pembuatan kebunnya, Bu? Saya sih kerjasama sama suami ya. Saya bersihin lahan ini sampai banyak sih, lumayan ya, banyak banget sampah, banyak banget beling sih, yang paling utama tuh beling-beling sampai sekarung kali ada. Terus minta bantuan tukang angkut sampah, kerjasama juga. Nah pas udah bersih baru kita tata-tata pelan-pelan gitu, nggak langsung sih, jadi itu kita tata dikit-dikit pelan-pelan gitu. Emang sebelumnya punya rak baja ringan ini, jadi saya tinggal susunin doang. Oke. Jadi harus ada niat juga ya untuk mengubah lahan tidur yang penuh limbah untuk menjadi kebun sayur ya. Ini kan tidak besar ya. Sekali lagi ini kalau tidak salah luasnya 2 kali 6 meter persegi. Ada berbagai macam jenis sayur tadi di sana. Dan ada zonasi juga. Ini maksudnya zonasi seperti apa, Bu Diana? Zonasi itu saya kelompok-kelompokin, jadi deretan sini saya fokusin tanaman sayuran daun. Nah ini di saya tuh ada tanaman stroberi, sebelah kanan saya tuh ada belakang nih ada tanaman aneka buah-buahan. Nah kalau yang kanan depan itu ada bagian genjer dan bagian rempah-rempah. Oke, jadi ada berbagai jenisnya ya dikategorikan di sana.
Oke, dan ada berbagai macam limbah yang di area tidak terpakai tersebut yang diubah menjadi kebun sayur. Ini menjadi sebuah modal untuk membangun, yaitu limbah-limbah yang tidak terpakai. Boleh diceritakan Bu Diana, ini limbah-limbah yang tidak terpakai diubah menjadi apa dan sejauh ini seperti apa fungsinya? Kalau saya sih waktu awal yang kayak ini nih talang air emang ada barang nggak terpakai ya, talang air saya jadikan pot gitu. Nah terus ada botol-botol bekas saya gunakan untuk biopori dalam pot. Terus ada juga galon bekas saya gunakan buat sebagai pot juga gitu. Terus ada botol aqua kecil tuh saya jadikan tempat untuk lahan apa sih? Tempat untuk mencangkok gitu, wadah cangkokan itu. Luar biasa. Jadi limbah-limbah plastik juga bisa bermanfaat ya, asal kita punya kreativitas gitu untuk mengolahnya. Oh, gitu. Oke. Ada sayur-sayur di sana yang ditanam secara organik. Ini prosesnya bagaimana menanamnya? Karena kita tahu untuk sayuran organik kan dia rentan diserang hama. Bagaimana proses menanamnya dan bagaimana juga dengan proses untuk mengusir hama atau mengelola hama di kebun sayur Ibu Diana? Kalau proses untuk penanamannya tuh saya tanam dari benih dulu ya, benih kita semai, terus nanti usia seminggu atau 2 minggu kita pindah ke media yang kita sediain, terus kita rawat tiap hari. Nah untuk perawatannya itu saya gunakan POC dari rumput-rumput liar, saya bikin POC pengganti urea kimia. Jadi kita sebutnya urea organik gitu. Untuk Oke, sayur. pupuknya pun dari pupuk organik ya, karena kan ini tanamannya atau sayur-sayurannya juga organik ya Bu ya? Hmm. Lalu Paling bagaimana? ya, Ya silakan Bu. kalau hidroponik saya gunakan ya pakai yang itu yang boleh beli sih, media AB mix doang. Itu doang sih yang nggak organik, paling hidroponik aja. Oke, saya mau kembali ke tanaman atau sayur organik Ibu. Karena kita tahu untuk sayur-sayuran organik kan rentan diserang oleh hama. Bagaimana dengan mengusir hama-hama tersebut Bu? Apakah Ibu juga memang membuat sebuah bidang yang ada tanaman-tanaman untuk mengusir hama di kebun Ibu? Kalau untuk mengusir hama, saya suka gunain bahan yang ada di rumah. Hmm. Kebetulan kan punya tanaman sirih sama daun paya. Terus saya campur tuh, saya haluskan, campur bawang putih 1 siung. Terus saya rendam semalaman. Nah besok hari esoknya baru kita saring, baru kita aplikasiin semprot ke tanaman. Gitu. Oke, jadi diolahnya juga dari rumah ya untuk pestisida organiknya. Bahan yang ada. Oke, luar biasa. Lalu ini berbagai macam jenis sayur tersebut, apakah Ibu konsumsi sendiri bersama keluarga di rumah atau ada Ibu jual juga untuk menambah penghasilan rumah tangga, Bu Diana? Tapi ditahan ya Bu, kita akan bahas usai jeda. Oke. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Diana Sari selaku pekebun rumahan. Bu Diana melanjutkan diskusi kita. Sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga ingin mengetahui. Jadi ada 2 jenis konsep yang Ibu terapkan di kebun di rumah Ibu Diana. Yang pertama adalah kebun dengan hidroponik, yang satunya adalah kebun dengan sistem organik. Saya mau masuk ke organiknya. Kenapa Ibu juga mau menerapkan pertanian organik? Karena kan kalau pertanian organik pertama kita harus mau kotor-kotoran dengan tanah. Kemudian prosesnya juga lebih panjang dan juga harus bisa pintar, bijak juga mengelolanya, mengatasi hama-hama di sana. Bagaimana dan kenapa Ibu mau memutuskan untuk memilih pertanian organik di rumah yang lahannya tidak begitu besar di rumah Ibu? Pertama itu saya tuh paling penting karena segi kesehatan ya. Jadi tuh sayuran organik itu lebih sehat bagi saya sama keluarga gitu. Karena kan kalau
di luar belum tentu ya, kan kadang suka banyak banget pestisida kimia yang bikin kita rada takut juga nih buat kita sama anak-anak gitu. Oke, jadi ingin menghasilkan bahan pangan yang sehat untuk keluarga di rumah ya Bu ya? Betul. Apakah ada alasan lain Bu? Mungkin seperti ingin menjaga ekosistem dan keberlangsungan makhluk hidup atau lingkungan di rumah Ibu? Sebenarnya sih untuk melestarikan alam ya, sini saya agak susah gitu. Tanaman banyak yang kurang berminat soal berkebun gitu. Jadi saya tuh pengen menyemangati buat orang-orang aja sih. Oke. Apakah di rumah Ibu juga mengajarkan anak di sana, di rumah untuk menjadi seorang pekebun dan agar anak-anak tersebut, anak-anak Ibu Diana maksud kami juga bisa melek begitu ya, bahwa petani itu adalah profesi yang mulia, sebuah pekerjaan yang luar biasa yang bisa menghasilkan bahan pangan yang sehat. Iya, saya mengajak yang semangat sih yang anak nomor 2 sih ya. Kalau anak pertama mungkin sibuk banyak kegiatan, kalau anak kedua tuh masih bisa bantu-bantu saya di kebun, kayak bantuin nyemai gitu, terus bantuin nyiram tanaman gitu. Apalagi kalau lagi udah mulai panen, paling suka banget. Oke. Bagaimana tanggapan anak-anak? Karena kalau kita tahu kan anak-anak zaman now begitu ya, anak-anak zaman sekarang biasanya kurang tertarik dengan perkebunan atau pertanian. Bagaimana tanggapan mereka dan bagaimana cara Ibu Diana mengajak anak-anak di rumah untuk berkebun? Kalau anak-anak sih suka ya kalau misalnya ketika udah panen tuh nyobain makanan kayak lalaban kayak kemarin tuh timun. Tumben tuh rasa timun kok manis, makanya anak-anak tuh jadi suka, kok ini timunnya enak jadi manis ya gitu. Terus panen buah apalagi, kok nih enak ini buahnya manis banget. Soalnya kan langka kan kayak buah mulberry itu tuh anak-anak tuh suka gitu. Kayak stroberi hasil tanaman sendiri gitu. Jadi kalau hasil tanaman sendiri tuh agak manis, pernah panen stroberi juga. Oke. Jadi secara tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak arti sebuah proses ya dalam dunia perkebunan di sana. Ya, jadi tuh lagi jadi lebih menghargai hasil yang dia tanam gitu kan, hasil olahan sendiri gitu, hasil tanam sendiri. Jadi tuh menghargai makanan yang kita tanam gitu. Oke, luar biasa. Sayuran selalu habis, nggak pernah sisa, alhamdulillah. Luar biasa. Selain yang di kebun organik, saya mau masuk ke hidroponik. Ini kan juga rumit ya, karena kita harus membangun etalase pipa-pipa di sana. Ini siapa yang membuat dan sejauh ini bagaimana hasil kebun dari sistem hidroponiknya, Bu Diana? Kalau hidroponik sih kebetulan saya baru tanam selama 3 bulan ini ya. Saya sih nggak bikin apa-apa, jadi udah instan beli di online. Jadi udah untuk satu paket itu, jadi kayak bak hidroponik. Itu udah satu paket saya beli semua. Oke, jadi membeli satu paket itu berserta dengan pipa-pipanya, kemudian diinstalasi di rumah ya Bu ya? Iya, udah plus sama nutrisinya sih, udah satu paket. Oke. Jadi dengan konsep hidroponik seperti ini juga bisa memanfaatkan lahan yang tidak luas untuk menjadi sebuah kebun sayur ya Bu ya? Oke, sejauh ini selama Ibu menjadi pekebun sayur di rumah, apa sebetulnya pelajaran berharga yang Ibu dapatkan Bu? Pelajaran yang saya dapati, saya tuh jadi lebih menghargai tanaman. Jadi tuh lebih menghargai tanaman tuh karena saya tuh tadinya tuh emang paling suka dari kecil tuh suka sama tanaman gitu. Jadi tuh ngeliat bapak berkebun tuh jadi lebih suka menghargai tanaman. Jadi kalau misalnya ngeliat tanaman mati kayaknya ngenes gitu. Jadi tuh pengen kita urus gitu. Oke, ini hasil semua panen sayurnya yang ada di rumah Ibu. Apakah dikonsumsi sendiri, Bu, atau ada sebagian yang dijual juga untuk menambah penghasilan rumah tangga? Untuk sementara ini sih kalau untuk sayuran daun
ya untuk konsumsi sendiri sih. Paling kalau misalnya saya ngebibit ada yang lebih, kayak kemarin kan saya nyemai itu tuh ngebibit apa tuh bluestro, itu kan kebanyakan tuh bibitnya sampai berapa polybag, saya ini aja sih saya umumin di grup WhatsApp, statusin kalau ada yang mau ya saya jual gitu. Itu aja sih, jual bibit doang. Oke. Jadi ada informasi yang Ibu sebarkan juga kalau mau bibit bisa datang ke Ibu Diana begitu ya dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, sejauh ini juga bagaimana tanggapan orang-orang di rumah seperti dari mertua atau dari suami tercinta ketika sudah memiliki kebun sendiri dan mungkin tidak lagi ke pasar ya untuk membeli sayur. Bagaimana tanggapannya, Bu? Tanggapannya sih mensupport aja sih. Kalau saya tanam apapun selalu disupport aja. Oke, tantangannya apa saja Bu dalam mengelola kebun di rumah? Karena kan sulit ya mengelola kebun yang tidak luas, tetapi ada berbagai macam jenis sayur yang karakternya juga berbeda-beda di sana. Apa tantangan, kesulitan, dan juga rintangan saat memelihara dan mengelola sayur-sayur di rumah? Iya, tantangannya itu baru akhir-akhir ini kucing. Kucing liar pada ngacak-ngacakin tanaman saya, terus kadang dipupin. Itu tantangan banget sih, udah kita bersihin, ke ini lagi, dipupin lagi gitu. Terus ada banyak hama ulat juga, udah kita semprot, tapi kok masih bandel juga. Itu sih tantangan banget. Oke, baik. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi sebuah insight baru, insight penting untuk pemirsa di rumah ya, agar kita bisa mau memulai membuat sebuah lumbung pangan dari rumah dari apa yang sudah di-share oleh Ibu Diana. Terima kasih Ibu telah berbagi sudut pandang bersama kami di Halo Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.